Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rijaldi dengan NPM 10120868 dari kelas H2 Manajemen. Kali ini kita akan membahas mengenai khiyar jual beli di dalam Islam. Pengertian dari khiyar itu sendiri adalah sebuah aturan dalam hukum perniagaan Islam untuk melindungi penjual dan pembeli, meskipun pada dasarnya berdagang adalah untuk meraih keuntungan. Khiyar tetap harus dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi, yang dimaksud khiyar adalah memilih di antara dua perkara, yaitu melanjutkan atau membatalkan proses jual beli. Selanjutnya ada hukum khiyar. Hukum khiyar dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi jual beli. Begitu juga menurut ulama fikih, khiyar dibolehkan dalam syariat Islam didasarkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dengan cara mempertimbangkan kemaslahatan bagi masing-masing pihak yang melakukan sebuah transaksi. Selanjutnya ada jenis-jenis khiyar, yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aib, khiyar ta'yin, dan khiyar ru'yah. Yang dimaksud dengan khiyar majelis, yakni hak memilih dari penjual dan pembeli yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih di tempat atau majelis dan belum berpisah. Batasan melakukan khiyar majelis yaitu selama penjual dan pembeli masih bertatap muka. Khiyar ini mengatur proses transaksi di lokasi akad jual beli. Kedua pihak memiliki hak untuk memilih. Selain itu, dapat meneruskan jual beli yang telah disepakati atau diakadkan dalam majelis tersebut. Selanjutnya ada khiyar syarat, yaitu hak pilih yang dijadikan syarat oleh pembeli dan penjual atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Misalnya, seorang penjual berkata, "Saya jual mobil ini dan Anda harus membayarnya dalam jangka waktu 3 hari." Dengan begitu, khiyar syarat dalam akad jual beli tersebut adalah 3 hari. Selanjutnya ada khiyar aib. Khiyar aib ini dilakukan jika ada cacat pada barang. Pembeli bisa membatalkan atau tidak meneruskan akad jual beli jika ada kecacatan atau aib pada barang yang diperjualbelikan. Biasanya hal ini terjadi jika pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan pada saat akad. Jika pembeli mengetahui cacat barang saat telah berpisah, dia memiliki hak untuk mengembalikannya pada penjual dan meminta ganti barang yang lebih baik atau meminta kembalikan uang sesuai dengan perbandingan kerusakannya. Selanjutnya ada khiyar ta'yin, yaitu hak pilih pembeli dalam menentukan salah satu barang yang berbeda dalam segi harga maupun kualitas yang telah disebutkan dalam akad jual beli. Misalnya, seorang penjual berkata, "Saya jual kepadamu salah satu dari 2 sarung ini yang akan kamu beli dalam waktu 3 hari." Lalu calon pembeli menjawab, "Saya terima." Berdasarkan khiyar ta'yin tersebut, calon pembeli berhak membeli salah satu dari 2 sarung tersebut sesuai dengan akad yang telah disepakati. Yang selanjutnya ada khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah dimiliki oleh salah satu pelaku akad untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli pada suatu barang yang belum pernah dilihat sebelumnya. Misalnya, pembeli hendak membeli laptop tapi tidak pernah melihat barangnya sebelumnya, maka orang tersebut memiliki khiyar ru'yah begitu melihat barangnya. Sah apabila pembeli tersebut ingin melanjutkan atau membatalkan akad jual belinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jual beli yang tidak sah karena kurang rukun atau syaratnya. Yang pertama ada jual beli sistem ijon. Yang dimaksud dengan sistem ijon ialah jual beli yang belum jelas barangnya, seperti jual beli buah-buahan yang masih muda, padi yang masih hijau, yang memungkinkan dapat merugikan orang lain. Hadis tentang hal ini sebagai berikut. Dari Ibnu Umar, Nabi SAW telah melarang jual beli buah-buahan sehingga menyatakan baiknya buah itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang kedua ada jual beli anak binatang ternak yang masih dalam kandungan dan belum jelas apakah setelah lahir anak binatang itu hidup atau mati. Dalam hadis dinyatakan sebagai berikut. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Hal tersebut terdapat pada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga ada jual beli sperma atau air mani binatang jantan. Hal ini tidak
sah karena belum dapat diketahui kadarnya. Hadis tentang hal ini sebagai berikut. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli kelebihan air. Hadis riwayat Muslim. Dan Nabi menambahkan pada riwayat lain bahwa beliau melarang atau menerima bayaran dari persetubuhan air jantan. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasyi. Maksudnya 4. Jual beli yang belum di tangan. Maksudnya ialah barang yang dijual itu masih berada di tangan penjual pertama. Dengan demikian, secara hukum penjual belum memiliki barang tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau menjual sesuatu yang baru saja engkau beli sehingga engkau menerima barang itu." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Yang terakhir ada jual beli benda najis seperti jual beli minuman keras, babi, bangkai, dan sebagainya. Kemudian kita akan mengetahui mengenai jual beli yang sah tapi dilarang. Yang pertama yaitu mengenai jual beli untuk ditimbun. Maksudnya kita membeli barang dan untuk kita timbun dan dijual dengan harga yang lebih besar dari harga yang sebelumnya. Kedua adalah jual beli dengan informasi yang tidak lengkap atau penipuan. Kita menjual barang namun kita tidak memberikan informasi mengenai barang tersebut secara lengkap. Selanjutnya ada jual beli untuk sarana maksiat. Dan yang keempat ada jual beli pada masyakiar. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah memborong agar orang lain kehabisan stok. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.